Semangat ya, semua masih semangat. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan adik-adik senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran prakarya, yang mana dalam hal ini kita akan mempelajari banyak sekali materi-materi yang sangat luar biasa dan sangat menyenangkan. Dan sebelum itu, mari adik-adik, saya mengajak adik-adik semua untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran, agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya pimpin untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik di rumah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan ya kita pembelajarannya lancar, kemudian adik-adik bisa menerima dan memahami materi pada video ini dengan baik. Adik-adikku, bahwa minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bermacam-macam tentang materi prakarya, yang salah satunya adalah tentang budidaya. Dan seperti janji saya, di video ini dan pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang banyak budidaya ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Kemudian adik-adik, untuk penjelasan materi ini bisa kita lihat di sebelah samping bahwa yang pertama adalah KD 3.2, yang mana adik-adik diharapkan memahami jenis-jenis ikan air tawar, ikan air payau, dan air laut. Kemudian untuk KD 4.2 di sini adik-adik kita lihat bahwa adik-adik dapat menyebutkan jenis-jenis ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Selain ini semua adik-adik, ada tujuan pembelajaran kita pada video ini. Yang pertama adalah adik-adik dapat mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan di dunia, terutama adalah kehidupan habitat ikan. Kemudian yang kedua adalah adik-adik diharapkan mampu memahami jenis-jenis ikan, ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Kemudian dan yang ketiga, adik-adik diharapkan juga bisa menyebutkan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Kemudian adik-adik, setelah saya paparkan ini semua, sebelum kita memulai ke pelajaran yang selanjutnya, perlu kita tahu bahwa segalanya di dunia ini telah diatur sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui firman-Nya, melalui hadisnya, juga melalui apa yang telah diterjunkan di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Seperti hanya yang kita pelajari adalah tentang ikan konsumsi, baik ikan air tawar, air laut, dan ikan air payau. Ini semuanya, mohon maaf, itu sudah diatur di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14. Mari kita dengarkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nahl ayat 14. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah Allah
yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah, maha benar Allah atas segala yang diciptakan di langit dan di bumi, atas semua karunia-Nya. Adik-adik, tadi telah kita bersama saksikan pembacaan Quran Surat An-Nahl ayat 14. Di situ ada kata-kata ikan air laut, dan makna dari ikan air laut tersebut adalah sebetulnya bukan hanya ikan laut, tapi ikan yang berada di dalam air semuanya. Ikan air tawar, air payau, hingga air laut. Kenapa kok hanya disebutkan ikan air laut? Karena segala sesuatu yang ada di darat nanti akan bermuara di laut. Oleh karena itu, Allah sudah memerintahkan kepada manusia-manusia untuk bersyukur, juga untuk menghormati apa yang Dia ciptakan, beliau ciptakan, kemudian untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan adik-adik, untuk materi hari ini berkaitan tentang ikan konsumsi, kita tahu jenis ikan banyak sekali. Termasuk juga ada ikan air tawar. Ikan air tawar ini adalah ikan yang habitatnya berada di air tawar. Dan biasanya ukurannya ini lebih besar daripada ikan-ikan yang berada di air payau. Kemudian selain air tawar ada air payau. Air payau ini jadi adalah air pertemuan antara air laut dengan air tawar. Kemudian terjadi sebuah kolam di situ atau aliran sungai. Nah, di situ disebut dengan air payau. Di situ banyak sekali ikan-ikan yang nanti bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang terakhir adalah ikan air laut. Di ikan air laut ini banyak sekali macam-macamnya, dan ini juga bisa untuk kita konsumsi. Seperti itu. Kemudian menurut konsumsinya, sebetulnya ikan dibagi menjadi dua, yaitu ikan yang bisa dikonsumsi dan ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Ikan yang bisa dikonsumsi ini adalah ikan yang dalam pengolahannya, kemudian saat dimakan, hingga setelah dimakan itu tidak mengeluarkan efek samping, tidak mengeluarkan racun, kemudian tidak membahayakan orang yang memakannya. Kemudian ikan non-konsumsi biasanya adalah ikan yang punya fungsi, dia hanya sebagai hiasan, ataupun dia sengaja menjadi predator untuk melancarkan rantai makanan yang ada di dalam laut. Dan untuk pertemuan di video ini, kita akan hanya membahas tentang ikan konsumsi. Seperti apa dan apa saja macam ikan konsumsi? Mari kita simak ulasan berikut ini. Ikan mas. Adik-adik tahu kan ikan mas, atau dalam bahasa Latin Cyprinus carpio. Ternyata adik-adik, ikan mas ini merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia loh. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ya, wah, luar biasa sekali ya. Nama ikan mas ternyata mempunyai sebutan berbeda-beda di tiap daerah. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur namanya adalah ikan mas-masan. Kalau di Sumatera Barat ada namanya ikan rayo atau ikan ame. Tapi semua itu namanya adalah sama, yaitu ikan mas. Kemudian ikan mas kalau kita lihat dari segi fisiknya ternyata ini berbadan agak memanjang, bentuknya pipih dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau loh. Ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ya, wow, nggak kebayang kan? Sangat tingginya. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik. Kalau binatang renik kalau kita tahu adalah binatang yang sangat kecil dan itu hidup di perairan. Kemudian untuk pakan utama ikan mas ini adalah tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Contoh-contoh ikan air payau yang pertama adalah bandeng, atau dalam bahasa Latinnya Canos canos.
Bandeng ini merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih sekali. Bandeng ini ternyata memiliki badan memanjang seperti torpedo, dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang yang sangat cepat. Kepala bandeng tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Adalah ikan kakap putih atau dalam bahasa latinnya Lates calcarifer. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromus atau dibesarkan di air payau dan kawinnya di air laut. Sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak di air payau. Kakap putih ternyata punya bentuk tubuh yang memanjang, kemudian gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit, serong dengan geligi yang halus. Terima kasih, tiada banyak kata yang dapat saya ucapkan dan saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Tetap semangat, pantang menyerah, dan salam santun, Qur'ani, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na na na